Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lioni Veronica. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan menerangkan materi pertama dan kedua. Materi pertama mengenai kewirausahaan Islami. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan apa itu kewirausahaan Islami. Kewirausahaan Islami adalah suatu proses kegiatan ekonomi untuk menciptakan suatu produk, barang, atau jasa untuk dikembangkan dari kreativitas seseorang dengan memperhatikan prinsip-prinsip keislamian yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Karakteristik yang harus dimiliki seorang entrepreneurship Islami adalah sebagai berikut. Takwa di sini sebagai kerangka kerja, yaitu menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, halal. Halal sebagai prioritas utama dalam arti seorang pengusaha muslim memprioritaskan sesuatu yang halal dan menjauhkan yang haram. Ketiga, jangan berlebihan dan jangan menyia-nyiakan sesuatu, kemungkinan dengan mubazir. Keempat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah prioritas utama spiritual. Seseorang pengusaha muslim harus bisa menjaga keseimbangan antara usaha, dunia, dan akhirat. Kelima, bagaimana kita merawat atau menjaga moralitas yang tinggi, kaitannya dengan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa melakukan seperti riba. Al-Quran An-Nisa ayat 160-161. Keenam, dapat dipercaya. Seorang pengusaha muslim harus memiliki sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. 7. Kepedulian terhadap kesejahteraan sosial, prinsip sebagai melalui zakat, infak, dan sodako. 8. Berpengetahuan luas. Pada ayat tersebut kita belajar untuk membaca ilmu-ilmu yang berfaedah. Kesembilan, peduli kepada masyarakat dan lingkungan. Prinsip sosial pada poin ini sangat dikedepankan, di mana kita dituntut agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Oke, materi pertama kita sampai situ saja. Sekarang kita ke materi kedua, yaitu prinsip bisnis syariah. Apa itu yang dimaksud dengan prinsip bisnis syariah? Prinsip bisnis syariah yaitu suatu dasar kebenaran universal dan inherent dan menjadi pokok dasar dalam berpikir serta bertindak dalam hal mengelola bisnis atau menjalankan usaha dengan berdasarkan syariah Islam. Prinsip-prinsip syariah terbagi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum bisa dibagikan lagi, yaitu 1. Prinsip iliyah atau tauhid. Prinsip tauhid ada prinsip bisnis yang dalam kegiatan dan pengelolaannya berstandar pada nilai-nilai ketuhanan. Prinsip ini cenderung dalam kegiatan bisnis mengandung prinsip tauhid, menjadikan kata la ilaha illallah adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Kedua, prinsip nabawi atau kenabian adalah prinsip bisnis yang berstandarkan pada nilai-nilai kenabian sebagai pedoman, yaitu sidik, amanah, fatona, tablik. Yaitu sidik, jujur, amanah dapat dipercaya, fatona, cerdas atau cerdik, tablik, komunikatif. Mampu membangun networking. Ketiga, prinsip adiliyah atau keadilan adalah prinsip bisnis yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan. Tetap mengedepankan perilaku yang adil walaupun berbeda agama. Keempat, prinsip huriyah atau kebebasan adalah prinsip manajemen bisnis yang berdasarkan pada nilai-nilai kebebasan sebagai pemandunya. Kelima, prinsip musawah atau kesetaraan. Prinsip bisnis yang menyandarkan pada nilai-nilai kesetaraan sebagai pemandu dalam pengelolaan bisnisnya, menghasilkan pola kemitraan dalam berbisnis.
Keenam, prinsip tauan atau prinsip tolong-menolong adalah prinsip yang menyadarkan pada nilai kerjasama tolong-menolong sebagai pemandunya. Itu dia prinsip umum. Kita ke prinsip khusus. Prinsip khusus ada terbagi menjadi 7, yaitu prinsip tabadulul manafi adalah prinsip yang menjelaskan asas pertukaran manfaat kepada para pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Kedua, prinsip pemerataan adalah prinsip untuk saling membesarkan bukannya saling menjatuhkan. Menjelaskan tentang nilai keadilan bagi setiap orang yang memiliki hak untuk berbisnis, dan bisnis tidak hanya dikuasai oleh beberapa orang saja sehingga tidak ada monopoli. Ketiga, prinsip antaradin atau saling ridho, bahwa setiap bentuk bisnis antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing atau saling ridho. Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip sebelumnya, yaitu prinsip pemerataan. Keempat, prinsip adamul makhadir atau masyir, harar, iktikar, dolim, dan riba. Bahwa prinsip ini menganjurkan kita untuk menjauhi unsur-unsur wirausaha yang dilarang seperti judi, riba, garar, dan melakukan penimbulan. Kelima, prinsip albir wal al-taqwa, bahwa prinsip ini mengedepankan prinsip saling tolong-menolong dalam kebenaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, prinsip musyawarah adalah prinsip bisnis yang mengedepankan kerjasama sebagai prinsip bisnisnya. Ketujuh, prinsip kitabiah adalah prinsip mendokumentasikan atau mencatat dalam setiap transaksi yang dilakukan agar bisa menjadi bukti hukum manakala terjadi perselisihan. Apa ajaran terkait etika bisnis syariah? Yaitu 1. Etika bersifat memperdayakan, membantu yang lemah atau belum bekerja, belum memiliki penghasilan, atau kaum duafa. Kedua, etika membayar upah, artinya upah karyawan harus disegerakan dan dibayar sesuai kesepakatan. Ketiga, etika jual beli dan utang, artinya selalu memudahkan, lemah lembut, dan sopan. Keempat, etika dalam pemasaran harus bersifat jujur dalam pemasaran karena kejujuran akan menghasilkan ketenangan. Dalam etika pemasaran terdapat 10 hal yang harus dihindari. 1. Khianah, yaitu penjelasan yang tidak sebenarnya dari penjual kepada pembeli mengenai harga modal. Kedua, takrir, yaitu membujuk atau menarik simpati pihak lain dengan cara berbohong. Ketiga, tadlis, yaitu menyembunyikan kecatatan produk. Keempat, tadlis al-bai' al-murabbah, yaitu tindakan tidak jujur penjual mengenai harga perolehan barang kepada pembeli. Kelima, kisisi, yaitu menjelaskan keunggulan-keunggulan produknya saja. Keenam, hanah jusi, yaitu memanipulasi keadaan penjual atau barang yang dijual. Ketujuh, hukumaroh, yaitu menjelaskan spesifikasi produk yang melebihi kuantitas dan kualitas yang sebenarnya. Kedelapan, igro, yaitu promosi yang berlebihan untuk memperoleh bonus atau keuntungan. Kesembilan, talbis, yaitu menyembunyikan kecatatan dengan menampakkan kelebihan produk. 10, hitman, yaitu tindakan menyembunyikan dengan sengaja mengenai informasi mengenai produk atau objek akad yang seharusnya diketahui oleh pihak-pihak. Alasannya ingin menjadi seorang entrepreneur yaitu kebebasan untuk bekerja. Kebebasan ini dalam artian
bebas dalam pakaian, bisa mendesain ruang kerja. Tidak ada batasan umur untuk menjadi seorang pengusaha. Ingin lebih leluasa atas kendali atau masa depan. Kedepannya, satu, cintai apa yang Anda sukai, yaitu cari fashion. Fashion adalah kunci dari bisnis yang akan terus berjalan, akan membuat Anda sukses. Kedua, lakukan selangkah demi selangkah. Ketiga, belajar dari orang lain. Orang yang sukses seringkali bekerja untuk orang lain sebelum ia mengeluarkan bisnisnya sendiri. Keempat, belajar cara untuk bisa mempromosikan diri Anda. Kelima, berani merealisasikan bisnis Anda. 6. Buatlah perencanaan bisnis. 7. Bangunlah reputasi bisnis Anda. 8. Tidak ada kata terlambat. Ke-9, bangunlah tim kerja yang solid yang dapat bekerja sama. 10. Waspada terhadap sifat Anda atau sikap dari seorang founder atau pemilik usaha akan berpengaruh terhadap bisnis yang dijalani. Jika ia memiliki sifat yang malas, acuh tak acuh, tidak adil, sering memberi kritik dengan pelangganan. Baik, sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan dan saya jelaskan bermanfaat bagi semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.